Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Rajaimah Ritonga, tempat tanggal lahir Kuala Bangka 12 April 1986. Mapel yang saya ajarkan bahasa Indonesia. Saya mengajar di Madrasah Aliyah Habibullah, Desa Sibargot, Kecamatan Bilah Barat, Labuhan Batu. Cukup untuk perkenalan identitas sesuai KTP. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu hari ini menanyakan tentang kesehatan. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sangat bagus ya jawabannya. Alhamdulillah sehat semua luar biasa. Allahu Akbar. Ibu pun seperti itulah, dia memang hari ini sangat sehat, semangat untuk mengajari anak-anak ibu yang ada di ruangan ini. Jadi untuk selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, kita menadahkan tangan dengan cara berdoa supaya nanti apa yang diinginkan atau yang dicita-citakan dapat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mengharapkan untuk anak ibu supaya memimpin atau memandu untuk doa, yaitu anak kami Alif. Ya, dipersilahkan. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan. Amin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kepadaku kepahaman dalam belajar. Amin. Alhamdulillah. Setelah berdoa, mana absen kita? Sekretaris, coba antar kemari ya Bu, absen. Ibu mengabsen hari ini. Ada yang absen? Enggak, Bu. Izin? Enggak, Bu. Sakit? Enggak, Bu. Ibu kasih untuk keterangan kalau dia absen A, kalau dia sakit S, kalau dia izin I ya. Jadi ini Ibu absen satu-satu, Ibu panggil namanya satu-satu. Kalau memang dia hadir, ada Bu, boleh. Hadir Bu, boleh. Itu jawabannya. Nih, Ibu panggil namanya ya. Lohor. Hadir, Bu. Saharil. Hadir, Bu. Bayu. Hadir, Bu. Alif. Hadir, Bu. Rika. Hadir Bu.
Hikmah, Melisa, Ririn, Dahliana, Hadir Bu. Putri, Arami, Hadir Bu. Putri, Isnaili, Ahmad Rifai, Hadir Bu. Denny, Hadir Bu. Raihan, Hadir Bu. Randy, Hadir Bu. Aul, Hadir Bu. Renal, Hadir Bu. Rapi, Hadir Bu. Yuda, Hadir Bu. Rahma, Hadir Bu. Anggun. Hadir Bu. Ibu panggil namanya. Ada semua. Oke, baik. Selesai kita untuk mengabsen. Ini ada menyanyikan lagu nasional. Biasanya memang kita menyanyikan lagu nasional di setiap upacara. Menyanyikan lagu nasional. Ada yang hafal lagu nasional anak-anak ibu? Ada Bu. Jadi hari ini kita menyanyikan lagu nasional. Seluruhnya kita berdiri. Berdiri ya. Ibu yang memandu. Kita menyanyikan salah satu lagu nasional, judulnya Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk hari ini selesai semuanya, kita sudah menyanyikan lagu nasional tadi, selesai, masuk ke inti pembelajaran. Jadi hari ini materi kita, lihat ke layar. Ada materi kita hari ini. Lihat ke layar ya, diperhatikan, dilihat, disimak apa saja yang kita bahas untuk hari ini. Ini judul pembahasan kita atau materi kita, membaca nyaring pidato naskah. Udah jelas? Sudah Bu. Coba ya. Perhatikan di layar. Nih. Pidato yang dilakukan dengan cara membaca teks, disebut juga metode naskah atau pidato manuskrip. Pembicara membacakan, ini pembicara berarti dialah yang berpidato, dialah yang berbicara. Itu
Itu maksudnya pembicara dialah yang berpidato, dialah yang bercakap-cakap di depan. Nah, ada yang pakai teks, ada yang tidak pakai teks. Jadi kalau berpidato ini boleh dia membaca karena memang ada teksnya, dan boleh tidak. Tapi kalau tidak ada teks, dengan cara apa? Dengan cara pakai apa dia? Menghafal. Nah, ini. Terus ada beberapa poin-poin yang harus diperhatikan dalam membaca nyaring pidato naskah. Beberapa poin. Ada berapa poin? 6. Ya, ada 6 poin. Nah, 1, suara yang jelas. Nampak jelasnya kamu? Nah, ibu perbesar. Ada 6 poin yang harus diperhatikan dalam membaca nyaring pidato naskah. Dan bisa juga ini kita buat judulnya karena sama aja. Membaca nyaring teks pidato. Teks itu kan sama dengan naskah. Poin yang pertama ini suara yang jelas dan keras. Kemudian yang kedua, intonasi yang tepat. Yang ketiga, jeda yang sesuai. Yang keempat, ekspresi yang mendukung. Yang kelima, pemahaman isi pidato. Yang keenam, sering latihan. Ini sering latihan. Jadi Bu perlihatkan ini di layar. Kalau memang tadi ada yang ingin ditanyakan, ini nanti boleh ditanyakan ya. Kita lanjut ke berikutnya. Ini langkah-langkah dalam membuat pidato naskah. Ayo, langkah yang pertama, menentukan tema dan tujuan. Yang kedua, menganalisa audiens. Ini audiens. Yang ketiga, menyusun karangan pidato. Karangan termasuklah dia kerangka yang ada di dalam pidato. Kerangka yang ada di dalam pidato. Ketiga juga, apa saja? Ada salam. Salam pembuka. Di dalam salam pembuka itu masuk puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun sholawat, itu yang kedua. Kemudian isinya, terus penutup, itu yang ada di dalam menyusun karangan pidato. Ada kerangka-kerangkanya. Nah, itu ya. Kita lanjut ke bagian ciri-ciri pidato naskah. Ciri-cirinya. 1. Penggunaan teks lengkap. Ciri-ciri pidato naskah. Penggunaan teks lengkap. Penggunaan teks lengkap ada salam pembuka, ada
isi ada ke YouTube. Tujuan formal, perencanaan matang. Tujuan formal ini kita membuat naskah pidato itu ada tema, ada tujuannya. Tujuannya mau kemana diarahkan. Kita harus lihat. Selanjutnya, ini keunggulan pidato naskah. Keunggulannya, 1. Kejelasan informasi. 2. Minimalisir kesalahan. Terus kepastian tersusun. Itu keunggulannya. Jelas informasi yang ingin disampaikan. Kalau memang ada yang salah tadi, kita boleh perbaiki sebelum tampil. Terus yang ke ini kepastian tersusun. Susunnya bagus. Oke, unggulannya. Terus kekurangan. Ini kalau memang tidak memenuhi persyaratan tadi untuk membuat naskah pidato, kuranglah dia. 1. Kurang interaktif. Kenapa Ibu bilang kurang interaktif? Karena tadi kalau dia pakai naskah, kalau dia pakai teks begini, fokus untuk membaca. Jadi untuk audiens kurang. Fokus kita ke audiens kurang dia. Jadi hilang. Karena kekurangannya kalau pakai teks, fokusnya untuk membaca naskah saja. Jadi interaksi untuk audiens kurang. Maksudnya kekurangan pidato naskah itu kurang interaktif. Karena fokus membaca naskah dapat mengurangi interaksi dengan audiens dan membuat pidato kurang hidup. Udah. Jadi cukup untuk materi hari ini. Ibu tampilkan ada video yang membahas tentang materi kita ini. Ada video Ibu tampilkan, kita simak bersama. Dan kita lihat, perhatikan yang ada di layar. Nah, ini perhatikan. Kita lihat. Ini tampilan video yang membacakan pidatonya pakai teks. Kita lihat bersama.
video juara 1 lomba pidato Bung Karno tingkat SMP bulan Bung Karno 2020 ya. Jadi kira-kira seperti inilah, ada beberapa poin yang mesti, yang harus kita buat kalau tampil nanti ke depan. Ada beberapa poin ketika kita berpidato di depan. Lihat suara yang jelas dan keras, intonasi yang tepat, jeda yang sesuai, ekspresi yang mendukung, kemudian pemahaman isi pidato, biarpun dia pakai teks, tapi dia paham isi yang ada di dalam pidato tersebut. Nah, oke. Tutup ya. Ada. Jadi untuk selanjutnya ada kurang jelas anak-anak ibu tentang materi kita hari ini, boleh ditanya. Yang ingin bertanya dipersilahkan. Bu, saya bertanya. Oke. Saya kurang paham yang ada di layar. Ada di layar Apa tentang yang dimaksud dengan ekspresi yang mendukung? iya, ekspresi yang mendukung. Ibu coba tampilkan kembali di layar. Coba ulang sekali lagi. Apa yang dimaksud dengan ekspresi yang mendukung? Iya, ekspresi yang mendukung. Ini poin-poin yang harus diperhatikan dalam membaca nyaring pidato naskah di bagian yang ke-4. Yuk, ada yang bisa menjawab? Ada ibu, ada yang bisa menjawab. Pertanyaan dari kamu dan dilempar jawabannya ke kamu. Oke, Melisa. Ekspresi yang mendukung itu maksudnya adalah menggunakan ekspresi wajah dan tubuh sesuai dengan isi pidato yang ingin disampaikan supaya pidato tersebut sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Iya. Gimana Rika? Bagus? Pas? Mas, Pas. Oke, ada kira-kira yang belum memahami materi kita hari ini, boleh tanya. saya Bu, Apa yang dimaksud dengan intonasi yang tepat? Intonasi yang tepat. Ada yang bisa menjawab? saya Armi. Intonasi yang tepat di bagian poin yang kedua. yang dimaksud dengan intonasi yang tepat adalah gunakan naik turunnya nada suara untuk memberikan penekanan pada bagian-bagian penting dan membuat pidato lebih hidup. Iya, bagus. Gimana? Jelas. Jelas. Ada lagi? Oke, Lohot. Apakah yang dimaksud dengan efektif? Efektif. Efektif. Ada yang ingin menjawab? Saya Bu. Efektif. Ayo, pengertian daripada efektif. Yang dimaksud efektif adalah mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan dengan cara yang tepat sesuai yang diinginkan. Iya, bagus.
Pas? Nah, sudah. Jadi selesai untuk pembahasan materi yang kurang jelas sudah ditanya dan sudah dijawab kamu sendiri. Jadi hari ini ada tugas evaluasi yang Ibu berikan untuk kalian. Ini Bu minta kamu membuat satu naskah pidato. Salin di bukumu satu buah naskah pidato, teksnya tersusun, kerangka pidato tersusun mulai dari salam pembuka, termasuk dari yang mukadimah, yang kedua isi, dan yang ketiga penutup. Ibu minta buat satu kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, yang sana kelompok 4. Yang di sana yang harus ada. Dibuat kelompoknya. Dan apabila nanti sudah siap dalam satu kelompok ini, Ibu suruh mempresentasikan atau maju satu-satu ke depan untuk membacakan teks pidatonya. Nah, ayo sekarang kerjakan. Yang kelompok 1 tadi sudah Ibu tentukan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Siapkan satu buah naskah pidato. Mulai sekarang kerjakan. Ya nih, sudah terkumpul sudah tersusun rapi dia. Nah, sudah lengkap ini. Kok kerjakan satu kelompok, satu orang ya. Ini udah tersusun rangkanya. Ini ya. Bagus ini. Dalam satu kelompok siapkan satu naskah. Ini udah siap. Oke, bagus. Udah kumpul satu orang. Udah terkumpul dia. Ibu ingin hari ini kamu maju satu-satu ke depan untuk menampilkan pidatonya tadi. Bisa? Bisa. Dipanggil. Namanya harus maju dan tampil ke depan. Dahliana. Ayo. Untuk anak kami Dahliana, kalau pakai teks boleh, tidak pakai teks juga boleh. Ya, maju ke depan. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salaman wa tasliman ala nabiyillah Muhammad bin Abdillah alladzi man la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'd. Langkah yang pertama maupun yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puja puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Di antaranya nikmat kesehatan
dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Langkah yang kedua, salawat bertangkaikan salam ruh junjungan alam, yakni Nabi Yuna, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Guru dan yang paling saya sayangi saudari dan saudara sekalian. Adapun tujuan saya berdiri di hadapan saudari dan saudara sekalian hanya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul berbakti pada kedua orang tua. Seorang ibu telah melahirkan kita antara hidup dan mati, mengasuh, merawat, membelai kita. Dia tidak pernah mengenal yang namanya lelah. Seorang ayah banting tulang hanya untuk mencari nafkah kepada anak-anak dan istrinya. Ayah dan ibu tidak pernah sama sekali meminta upah walaupun sepeser. Mereka selalu sabar kepada kita. Di saat kita rewel, kita marah kepada mereka, mereka sabar. Mereka tidak pernah mengeluh. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka janganlah sesekali engkau berkata kepada kedua orang tua. Maka katakanlah kepada mereka perkataan yang baik. Teman-teman semuanya, siapa di antara kalian yang ingin masuk surga? Angkat tangannya. Saya. Nah, dari itu kita jangan pernah durhaka kepada orang tua kita, terutama kepada ibu. Karena surga terletak di bawah kaki ibu. Cukup demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada ini pidato berikutnya kepada anak kami Putri. Boleh pakai teks, boleh tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sebagai hamba yang beriman, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita iman dan batin serta kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa bertatap muka kembali. Salawat berangkaikan salam marilah kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua tidak akan menjadi dan tak akan menjadi umat yang bakhil atas salawatnya. Bapak Ibu guru yang saya hormati, perkenalkan nama saya Putri Dalimunte. Saya berdiri di sini hanyalah untuk menyampaikan pidato saya yang bertemakan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang budiman, peringatan Maulid Nabi ini bukanlah hal yang baru kita kenal. Bahkan peringatan Maulid Nabi ini sudah menyebar dan meluas di seluruh dunia dan di tanah air. Itu semua hendaknya bukanlah hal yang bersifat lahirnya saja, tetapi lebih dari itu.
Hendaknya agar merupakan kesempatan yang baik untuk kita mendalami dan meresapi arti dan makna dari kelahiran seorang nabi yang membawa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kalian, di antara orang-orang yang paling bertakwa adalah orang yang menghormati lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita mengakui sebagai hamba yang beriman dan hamba yang amat cinta kepada beliau, dengan mengadakan peringatan-peringatan yang mengandung makna dan arti dari kehidupan beliau. Tetapi janganlah berlebihan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hambanya yang terlalu berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, niscaya aku akan memberinya manfaat kepadanya di hari akhirat kelak. Dan barang siapa yang memperingati hari kelahiranku dan mendermakan 1 dirham dalam memperingati hari kelahiranku, maka seakan-akan dia mendermakan 1 gunung emas di dalam sabilah atau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis di atas memberikan kita pengertian bahwa betapa pentingnya kita memperingati hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Jika ada perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pidato berikutnya untuk anak kami Alif. Ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama maupun yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia telah memberi kita nikmat, yakni nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita masih dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Salawat bertangkaikan salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berlafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang datang ke sekolahan ini, dan juga yang saya sayangi teman-teman sekalian yang belajar di sekolahan ini. Adapun tujuan saya berdiri di sini hanya ingin menyampaikan isi pidato saya yang singkat yang berjudul pentingnya kedisiplinan dan kebersihan dalam diri kita. Hadirin yang saya hormati, kebersihan, bersih itu sebagian dari iman. Seperti yang telah kita ketahui hadisnya, an-nazafatul minal iman, yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Teman-teman, bersih tidak hanya kita lakukan di lingkungan sekitar kita, tetapi bisa di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, masyarakat, dan masjid. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa kita harus melakukan kebersihan dalam diri kita? Sebab kebersihan itu dapat menimbulkan kenyamanan, kesejukan, ya kan? Hadirin yang saya hormati, poin yang kedua ialah disiplin. Tanamkanlah kedisiplinan dalam dirimu, karena sesungguhnya disiplin adalah salah satu kunci dari kesuksesan. Oleh karena itu, rubahlah dirimu supaya lebih yang terbaik. Cukup sampai sini yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Lanjut untuk pidato selanjutnya yang terakhir ya. Yuk dipersilakan untuk Rahma dan Anggun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'ala al-Islam dina wa ja'al al-Qur'an imam. Wa ja'al Rasulullah sallallahu ala sayyidina Muhammad uswatun hasanah. Walil alamin ar-rahmah wa ajal Indonesia siratal mustaqim. Pi Pancasila, pi Undang-Undang Dasar Asasa, wa Sabang ila Merauke ila Aceh, wa Palu Poranda di gelombang tsunami. Wa kilometer wa BBM rakyat resah wa gelisah, wa reformasi Bapak Prabowo la'allakum thayyiban amma ba'd. Langkah yang pertama, puja puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih bisa berkumpul di halaman Habibullah ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langkah yang kedua, sholawat dan salam marilah kita hadiahkan ke ruh junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Timur ke barat, selatan ke utara, Habibullah ke rantau perapat ke Medan. Di tengah-tengahnya mesti ada saudara kaum muslimin. Mayoritas kehidupan manusia banyak dipermasalahkan oleh zaman sekarang ini. Karena apa saudara kaum muslimin? Karena banyaknya perubahan di masa yang semakin canggih. Lantas Profesor Dr. Amin Rais Revolusioner Indonesia pernah berkata, khususnya di wilayah Indonesia tercinta telah mengalami hal-hal yang mengkhawatirkan. Itu terbukti saudara kaum muslimin dari kemerosotannya moral dan tidak keadilannya sebagai pemimpin. Bahkan kita digemparkan dengan istilah gaya bebas. Maka saudara kaum muslimin, pada siang hari yang berbahagia ini saya akan mengangkat tema yang berjudul pemuda-pemudi. Kalau kita berbicara yang namanya pemuda dan pemudi, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah lebih tahu siapa itu pemuda dan siapa itu pemudi. Kalau siapa itu pemuda dan siapa itu pemudi? Kalau seorang pemudi berbicara yang jumpai, pasti seorang pemuda langsung mengekor keretanya dengan semangat dan ikhlas. Tetapi apabila Allah menyapa mereka melalui azan, apakah mereka langsung melaju ke masjid, tepuk dada tanya hati? Dan kita lihat saudara kaum muslimin, pemuda di zaman sekarang ini sudah tidak peduli terhadap nusa dan bangsa, terlebih kepada agama tercinta. Sampai sinilah isi pidato kami berdua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Oke, baik. Tadi selesai anak-anak ibu semuanya untuk mempresentasikan atau untuk maju satu-satu ke depan menampilkan, membacakan naskah pidatonya. Ibu hanya meluruskan sedikit. Di pidato yang sudah tampil ada kekurangan hanya dalam ekspresi wajah, kurang mendukung. Jadi ibu luruskan, kalau memang kita berpidato, sesuaikan ekspresi wajah kita, ya.
saja. Ibu cukupkan pembelajaran kita hari ini. Kita lanjut untuk pertemuan berikutnya. Kalau ada kata-kata ibu yang salah, ibu harap kamu dapat memaafkannya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.